Ya, silakan kelompok 5. Yuk, Kak, sudah direkam belum, Kak? Ya, Bu. Sudah ya? Oke, terima kasih. Suaranya enggak jelas ya. Suaranya masih apa? Share screen-nya belum, tidak bisa, Bu. Yuk, Kak, tolong itu disetting dulu. Disetting untuk semua bisa share screen. Ya, sudah. Sudah. Mana suaranya enggak ada? Sudah mulai belum ini? Belum mulai, Bu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung mulai, Bu. Ya, langsung. Baik. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Anissa Meliana, Dina Herlina, saya sendiri Farhan Fadila, dan Mela Dwi Istiqomah akan mempresentasikan materi kami yang berjudul mengkaji teori dalam penelitian kualitatif. Untuk slide pertama, kepada Anissa Meliana, kami persilakan. Baiklah, pengertian kajian pustaka. Menurut Purwarno, kajian pustaka yaitu usaha yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, serta sumber tertulis lainnya. Sedangkan menurut John Way, yaitu ringkasan tertulis mengenai artikel dari buku, jurnal, dan lain-lain yang mendeskripsikan teori untuk penelitian. Jadi, dapat kita simpulkan kajian pustaka yaitu informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan diteliti yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku-buku ilmiah, laporan penelitian, dan sumber lainnya yang bertujuan untuk mendeskripsikan teori untuk penelitian. Next. Farhan, next. Selanjutnya itu tujuan tinjauan pustaka. Menurut Godang dan Hantono 2020, tujuan tinjauan pustaka itu ada 3, yaitu yang pertama membantu penulis dalam mencari informasi yang dibutuhkan. Nah, informasi itu informasi yang relevan dengan penelitiannya. Lalu yang kedua memperkuat informasi yang dihasilkan dari suatu analisis atau hipotesa, dan yang ketiga melengkapi suatu informasi. Manfaat tinjauan pustaka menurut Godang dan Hantono 2020. Yang pertama, memberikan keterangan mengenai suatu hal yang ingin diketahui. Yang kedua, menambah pembendaraan kata. Yang ketiga, mengetahui seluk-beluk keadaan suatu negara. Yang keempat, meningkatkan keterampilan serta kemampuan dalam menggunakan informasi dasar. Yang kelima, menunjang kegiatan penelitian. Dan yang keenam, membantu penelusuran informasi. Baiklah, selanjutnya ialah perbedaan tinjauan pustaka pada penelitian kualitatif dan kuantitatif. Perbedaannya pada untuk jumlah dari literatur yang dikutip di awal penelitian, pada penelitian kualitatif cenderung sedikit jumlah minimalnya, dan pada penelitian kuantitatif dia cenderungnya banyak. Untuk pemakaian literatur di awal penelitian, dia digunakan untuk menjustifikasi atau validasi atau pembenaran penelitian. Sedangkan pada penelitian kuantitatif memberikan suatu dasar pemikiran yang bertujuan untuk arah penelitian, tujuan dan pertanyaan dalam penelitian atau hipotesis. Kalau untuk bagian pemakaian literatur di akhir penelitian, pada penelitian kualitatif
dia cenderung memperbaharui dan mendukung dari penemuan yang sudah terdapat di dalam literatur. Pada penelitian kuantitatif cenderung menekankan atau tidak memprediksi atau menduga sebelumnya dari literatur. Selanjutnya adalah tahapan dalam kajian pustaka atau literatur review. Tahapan dalam kajian pustaka menurut Creswell yang pertama adalah mengidentifikasi masalah kunci. Peneliti terlebih dahulu memilih istilah kunci 2 atau 3 kata untuk memudahkan pelacakan literatur di perpustakaan atau di internet. Nah, strategi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah kunci yaitu yang pertama, menulis sebuah working title atau judul sementara. Kemudian pilih 2 atau 3 kata kunci dari judul tersebut untuk menggambarkan ide pokok dari penelitian. Nah, working title ini tujuannya, manfaat dari working title ini yaitu menjaga fokus agar tetap pada ide pokok yang menjadi bahan kajian. Yang kedua, yaitu memberikan pertanyaan yang bersifat umum yang akan dijawab dalam penelitian secara singkat. Yang ketiga, menggunakan bahasa penulis sendiri. Yang keempat, yaitu mencari pada katalog istilah. Mencari pada katalog istilah ini tujuannya untuk mendapatkan literatur yang sesuai dengan penelitian. Kita dapat mencari katalog istilah tersebut di perpustakaan atau secara online, misalnya pada ERIC Database yang merupakan salah satu database online. Kemudian, mencari buku yang sesuai dengan topik penelitian. Langkah yang kedua yaitu, strategi yang kedua yaitu menentukan tempat literatur. Hal yang dapat membantu kita dalam mencari sumber pustaka, yang pertama, kita dapat menggunakan perpustakaan akademik. Di perpustakaan akademik biasanya menyediakan jurnal online dan terdapat katalog online untuk memudahkan kita menemukan lokasi rak buku yang diinginkan. Yang kedua, kita dapat menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber primer di sini adalah literatur yang ditulis langsung oleh orang yang melakukan penelitian. Contohnya adalah jurnal. Yang kedua, sumber sekunder. Sumber sekunder ialah ringkasan ide yang diambil dari penulis pertama, misalnya buku pedoman dan ensiklopedia. Kemudian, kita juga harus memilih tipe literatur yang berbeda. Contoh tipe literatur yang pertama ada ringkasan ikhtisar atau ringkasan, yang kedua ada ensiklopedia, yang ketiga kamus istilah, yang keempat buku petunjuk, dan yang lainnya. Next. Selanjutnya, mengevaluasi dan milih literatur secara kritis untuk dikaji. Setelah mendapatkan beberapa literatur, peneliti harus memilih literatur mana yang tepat untuk digunakan. Pemilihan literatur ini bertujuan agar tidak terdapat teori yang tumpang tindih. Beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam memilih literatur yaitu yang pertama, apakah fokus literatur sama dengan fokus proposal penelitian yang akan kita lakukan? Yang kedua, apakah subjek penelitian adalah individu dan atau tempat yang sama dengan dalam penelitian yang akan kita teliti? Yang ketiga, apakah literatur tersebut menguji masalah penelitian yang sama seperti tujuan penelitian yang akan kita lakukan? Apakah mempunyai pertanyaan penelitian yang sama dengan penelitian yang akan kita lakukan? Kemudian, apakah literatur tersebut terdapat di perpustakaan atau dapat kita download dari website? Apakah literatur tersebut dapat kita peroleh dengan mudah? Langkah keempat dalam menulis kajian pustaka yaitu yang
menyusun literatur yang telah dipilih. Bahan-bahan informasi yang diperoleh terkait topik dibaca, dicatat, diatur, dan ditulis kembali. Hal-hal yang dilakukan dalam tahapan ini ada 3, yaitu pertama, mengutip, mengunduh, dan mengarsipkan. Setelah menemukan buku atau artikel, seorang peneliti harus mempunyai salinan seluruh informasi tersebut. Misalnya, informasi yang diperoleh melalui internet dapat di-download dan disusun dalam satu folder. Sedangkan bahan yang diperoleh melalui salinan dokumen atau media cetak lainnya diarsipkan dalam sebuah map yang dapat kita susun berdasarkan sumbernya atau topik maupun kata kunci. Yang kedua yaitu membuat catatan-catatan dan merangkum. Selama proses membaca literatur tersebut, peneliti hendaknya mencatat informasi dari literatur yang dibacanya. Hal ini berguna untuk merangkum ide pokok dari sumber yang sedang dibaca, agar ketika menulis kajian, seorang peneliti tidak mengalami kesulitan. Yang ketiga, membuat konsep. Konsep secara visual atau diagram akan memberikan gambaran pada pikiran peneliti. Peta konsep ini berisi mengenai gambar yang menyajikan literatur penelitian seperti penelitian yang relevan, esai, buku-buku, dan ringkasan-ringkasan dalam sebuah topik. Visualisasi ini juga membantu peneliti untuk memperoleh lebih banyak informasi atau topik di dalam literatur, serta membantu peneliti bagaimana mengajukan penelitian untuk menambah atau memperluas literatur yang sudah ada. Langkah yang kelima yaitu menulis kajian pustaka, yaitu menuliskan kembali hasil ringkasan informasi yang diperoleh melalui literatur untuk dicantumkan dalam laporan penelitian. Ada dua tahapan, yaitu menggunakan buku panduan penulisan. Setiap perguruan tinggi mempunyai buku panduan tersendiri dalam penyusunan laporan penelitian ini, seperti di Unsri menggunakan pedoman karya tulis ilmiah untuk program sarjana. Nah, yang kedua yaitu strategi penulisan. Terdapat 3 yang harus diperhatikan dalam penulisan ini. Yang pertama, keluasan kajian pustaka. Keluasan kajian pustaka pada penelitian juga berbeda-beda. Untuk disertasi dan tesis diperlukan tinjauan yang lebih ekstensif dari literatur, serta komprehensif mencakup semua informasi yang diidentifikasinya dalam bahasanya. Sedangkan untuk proposal berkisar dari 10-30 halaman. Tetapi hal ini juga kembali kepada institusi atau lembaga masing-masing. Di Unsri di dalam buku pedoman tersebut, maksimal halaman untuk bab 2 adalah 30% dari bagian inti skripsi. Yang ketiga, jenis kajian. Penulisan kajian pustaka dalam laporan penelitian memiliki jenis yang berbeda juga, tergantung dari lembaga kampus peneliti. Yang ketiga yaitu penutup. Bagian penutup bertujuan untuk merangkum tema utama yang ditemukan dalam literatur dan memberikan informasi tentang pentingnya masalah penelitian yang akan dilakukan peneliti. Selanjutnya, yaitu adalah tahapan dalam kajian pustaka menurut Meci dan Evop. Yang pertama, ada 6 tahapan. Yang pertama yaitu pemilihan topik. Pemilihan topik dapat dilakukan dengan memindai berbagai jurnal akademik, mendiskusikan ide-ide terkait dengan rekan peneliti atau pendidik terkait fokus atau topik penelitian tertentu. Yang kedua yaitu mencari literatur dengan cara mengidentifikasi sumber-sumber data primer maupun sekunder yang relevan dan bermanfaat bagi penelitiannya. Yang ketiga yaitu penyusunan tinjauan pustaka atau argumen. Setelah menemukan pustaka yang relevan, langkah berikutnya yaitu menyusun
tinjauan pustaka, yaitu dengan mengembangkan argumen, yang kemudian langkah ini merupakan langkah perencanaan di mana peneliti dituntut untuk mengembangkan argumen melalui 2 tahapan yang selanjutnya, yaitu survei literatur dan survei literatur yang telah dikumpulkan dan selanjutnya mengkritisinya. Hal yang dilakukan untuk meninjau kembali berbagai pustaka yang ada terkait topik penelitian kita dan untuk melakukan penilaian secara kritis pada setiap literatur tersebut untuk menganalisis isinya yang meliputi unsur-unsur yang penting di dalam tiap penelitian. Yang terakhir yaitu menulis tinjauan pustaka penulisan tinjauan pustaka merupakan rangkaian proses penyusunan tinjauan pustaka yang dilakukan dengan mengembangkan hasil analisis dan kritik terhadap berbagai literatur. Untuk menulisnya, dapat dibuat kerangka detail terlebih dahulu, di antara lain mengidentifikasi tema-tema atau pola-pola yang muncul, dan selanjutnya menerjemahkannya ke dalam bagian-bagian atau subbagian yang tersusun secara logis. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyusun ulang tiap detil untuk menghasilkan keutuhan dan membuat kaitan logis antar ide dan konsep. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Bu, ini sesi pertanyaan atau kayak gimana, Bu? Sudah habis presentasinya. Boleh, silakan pertanyaan. Pertanyaan dulu. Berapa 3, Bu? Boleh, 3. Baiklah, kami membuka sesi pertanyaan. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, kami membuka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan yang ingin bertanya. Nggak ada yang nanya ya? Apakah ada yang ingin bertanya, teman-teman? Kalau belum ada, silakan Bu Dimas. Ya, saya komentar dulu. Saya sedikit dulu tentang kajian pustaka ini. Sebenarnya di awal-awal kemarin sudah kita bahas syarat 2 pustaka itu, yang pertama dia harus relevan dan yang kedua itu adalah up to date. Paparan yang sudah disampaikan oleh kelompok yang hari ini itu semuanya mengacu kepada relevan, ya. Dia relevan. Jadi kita harus melihat kata kunci dari penelitian kita. Ini memang tidak mudah mencari kata kunci ini. Makanya tadi sudah diberinya rambu-rambu. Coba diulang dari awal tayangannya. Siapa yang layangkan? Coba dari awal. Nah ya, lagi. Nah. Ini saja sini saya. Jadi terus dari awal saja. Apa dari awal? Nah ini ya. Dari sini, Bu. Ya. Aduh, kelebihan. Bentar ya. Halo. Jadi pengertian kajian pustaka dulu. Pengertian pustaka ini tadi katakan usaha yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang relevan.
Jadi ada kata kunci di sini adalah relevan. Kita kajian pustaka itu yang benar-benar terkait dengan penelitian. Ya, tidak usah banyak-banyak, tidak usah dimulai dari tujuan pembelajaran nasional, hakikat pembelajaran, tidak begitu. Kita benar-benar mengambil dari informasi-informasi yang sangat relevan. Nah, yang sangat relevan bisa ngambil dari mana? Ya dari jurnal, dari skripsi, dari tesis, disertasi, dan sebagainya. Itulah kajian-kajian pustaka yang bisa kita gunakan. Relevan dulu yang paling penting. Ya, memang yang paling penting adalah relevan. Jadi kita harus mengerucut pada fokus penelitian kita. Nggak usahlah cerita yang panjang. Kalau memang harus cuma 3 halaman, enggak apa-apa. Jadi kajian pustaka tidak bicara halaman. Ya, tidak ada kaitan sama sekali dengan halaman. Yang paling penting adalah relevan. Lanjut. Ada inilah sini manfaatnya ya. Yang manfaatnya tentu kok ada mengetahui suatu negara. Jadi sebenarnya ya membantu, yang paling penting di sini adalah untuk mendukung ide-ide penelitian kita, kajian pustaka ini. Jadi kajian pustaka yang baik itu apabila dengan membaca kajian pustaka itu kita bisa menarik idenya penelitian tentang ini. Dan yang perlu diingat juga, kajian pustaka ini akan kita gunakan nanti juga waktu di bab 4 pembahasan. Waktu kita pembahasan penelitian, hasil dan pembahasan. Hasil itu temuan kita dari penelitian kita di lapangan. Nah, ada pembahasan. Nah, pembahasan itulah kita menggunakan tinjauan pustaka yang sudah kita buat. Ya, jadi tidak boleh sembarangan. Harus benar-benar kita gunakan untuk mendukung kegiatan penelitian kita. Oke, lanjut. Nah, ini kita fokuskan kepada kualitatif. Ya. Kualitatif memang sumbernya tidak perlu banyak-banyak. Karena nanti apa? Karena kita banyak mendeskripsikan. Sedikit sumber tapi deskripsinya banyak. Mengapa sedikit? Karena kualitatif tidak membuktikan teori. Dia menemukan teori. Beda dengan kuantitatif. Kuantitatif membuktikan teori. Jadi teorinya harus banyak. Karena kita harus membuktikan ini teorinya. Misalnya kita akan meneliti tentang pengaruh model pembelajaran tertentu terhadap kemampuan tertentu. Nanti sekali kita gali teori sebanyak-banyaknya. Nah, nanti kita sampai kepada teori hubungannya bagaimana, baru nanti kita kaji. Karena nanti akan kita buktikan teori-teori yang ada ini. Itu kuantitatif. Kalau kualitatif enggak. Kita nanti justru dari penelitian kita akan menemukan suatu teori. Dalam tanda kutip ya, bukan teori besar. Kalau untuk S1 ya teori sedikit lah, modifikasi dari teori yang sudah ada. Ya. Kadang-kadang begini, sudah ada teori tentang kemampuan berpikir kreatif siswa pada pembelajaran PMRI. Sudah ada teorinya. Melalui penelitian kita menemukan sedikit jadilah. Ternyata dari penelitian kita ditemukan satu indikator yang berkembang dengan baik dari langkah-langkah PMRI itu. Nah, jadi sedikit itu sudah ada keterbaruan dari yang sebelumnya. Tapi kalau sama dengan yang sebelumnya tidak ada temuan teori, bukan kualitatif namanya. Ya, harus ada temuan yang membedakan dengan penelitian sebelumnya. Walaupun cuma sedikit. Kalau sebelumnya orang menggunakan PMRI, dengan penelitian kita tambahkan sedikit, ternyata ada dukungan LKPD-nya, ada dukungan ICT-nya. Nah, jadi ada tambah sedikit itu sudah merupakan temuan pada penelitian kualitatif, apalagi bagi S1 ya.
Sedikit saja, lumayan itu sudah merupakan temuan teori baru. Lanjut. Nah, nanti dulu. Ya. Jadi langkah yang pertama kita harus mencari kata kunci dari topik penelitian kita. Kata kunci dari topik penelitian kita. Sebentar ya. Ya, jadi kita harus mencari kata kunci. Kata kunci ini bukan dari judul satu-satu. Misalnya, kemampuan berpikir kreatif siswa pada pembelajaran PMRI. Pengaruh, cari teorinya. Pembelajaran, cari teorinya. PMRI, cari teorinya. Kemampuan, cari teorinya. Berpikir, cari teorinya. Kreatif, tidak seperti itu ya. Dia tidak harus banyak teorinya. Barangkali kalau dia kemampuan berpikir kreatif itu satu kesatuan, kemampuan berpikir kreatif satu judul, satu kajian teori. PMRI satu kajian teori, baru nanti kajian teori secara keseluruhan. Teori yang berkaitan dengan kemampuan berpikir kreatif pada PMRI itu yang bagaimana betul. Yang paling penting di sini adalah mencari indikatornya. Ya. Dalam kualitatif indikator itulah yang paling menentukan. Disitulah kalian bergerak. Penunjuk arah bagi penelitian kita. Kalau indikatornya tidak jelas, tidak bisa kita bikin deskriptornya. Ya, gimana kita mau melihat fenomena yang ada kalau tidak jelas indikatornya? Kita mau lihat kemampuan berpikir kreatif, indikatornya apa? Malahan indikator itu harus secara operasional, bisa kelihatan dengan kasat mata. Itulah indikator yang paling bagus. Indikatornya siswa memahami masalah. Memahami masalah itu apa? Kita turunkan lagi deskriptornya. Nah, dari mana kita membuat ini ya? Dari teori. Dari kata kunci yang kita buat itu. Ya. Nah, di dalam matematika kita hindari menggunakan ensiklopedia. Kita menghindari menggunakan kamus istilah. Hindari ya. Kita menggunakan teori-teori justru dari buku-buku yang dikeluarkan oleh pakar-pakar matematika. Kemampuan berpikir kreatif itu memang dari orang-orang matematika, banyak itu penelitiannya. Banyak teori-teorinya. Jadi hindari, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemampuan berpikir kreatif tidak bisa. Tidak laku ya. Kita hindari. Jadi itu yang paling penting. Kita ambil kata kuncinya, itu kita terjemahkan ke dalam kajian pustaka. Gunakan buku-buku yang relevan, jurnal-jurnal yang relevan. Jangan menggunakan skripsi, jangan menggunakan tesis untuk definisi-definisi. Ya. Tesis dan disertasi atau itu yang kita gunakan adalah temuan. Oh ya Allah. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini ya. Ya, sekarang memilih literatur secara kritis. Nah, ya. Secara kritis. Jadi kita harus kritis dalam memilih kajian pustaka.
Ya. Jadi kalau kita mengambil kajian pustaka itu kadang-kadang sama-sama judulnya, tapi kita lihat sesuai tidak dengan penelitian kita. Menunjang tidak tujuan penelitian kita. Ya. Nah, yang paling penting lagi yang terakhir ini, apakah literatur terdapat di perpustakaan atau dapat download dari website? Ya, kajian pustaka itu kita cari yang mudah kita dapatkan. Itu ya. Terus mengutip, mengunduh, nah ya. Dari awal pada pertemuan sebelumnya sudah dikatakan kalau kamu mengambil kajian pustaka jangan lupa setiap kali mengambil kajian pustaka, ambil kajian pustaka, kemudian tulis literaturnya di situ supaya nanti kita tidak kehilangan jejak. Seringkali kita ngambil itu lupa. Nah, ini ada pendapat bagus, ini buku mana ya? Nah, ya ambil setiap kali kita ngambil pendapat orang, ini pendapatnya, jangan cuma namanya saja, lengkap. Jadi daftar pustakanya langsung dilengkapi di situ. Pengertian tentang, kita contoh yang tadi saja lah, berpikir kreatif. Menurut si X, nah X ini dibuat bukunya apa, tahun berapa, karangan terbitannya mana, ya itu ya. Dan jangan lupa teknik penulisan kajian pustaka. Makanya buku pedoman akademik, pedoman penulisan karya ilmiah itu harus dipahami dari sekarang. Dibaca secara cermat. Bagaimana cara membuat cara mengutip. Ya, cara mengutip kalau dia kutipan langsung bagaimana, kalau kutipannya tidak langsung bagaimana. Jangan sampai nanti kalian terjebak plagiat. Mudah sekali melihat plagiat itu. Bahasanya buku dengan bahasanya kita tuh sangat beda. Kalau bahasa buku itu bagus sekali. Nah, kalau dia bagus sekali mestinya ada sumbernya. Tapi kalau bahasanya bagus sekali tidak ada sumbernya, itulah yang namanya plagiat. Misalnya berkasnya nak dibawa, Ya. dia kan ada di sini. Ya. Lanjut. Tahapan dalam kajian pustaka. Yang pertama ini sebenarnya bagus PPT-nya menunjang untuk ini. Jadi yang pertama kita pemilihan topik kan sudah dari awal, topiknya sudah ada dulu, kita punya topik sekarang. Kita punya topik, kemudian kalau Ibu tuh begini ya, ini pengalaman Ibu nih. Kalau waktu kita menyusun proposal, kadang-kadang kita menyusun proposal itu nulis latar belakang apa ya, bingung isinya. Macet, jangan macet. Jadi kamu buat dulu poin-poinnya, 1.1 latar belakang. Kosongkan dulu. 1.2 rumusan masalah. Sudah jelas itu, buat pasti itu. 1.3 tujuan penelitian, langsung ada ketemu, buat. 1.4 manfaat penelitian, mudah, langsung kita buat. Kemudian bab 2, kajian pustaka. 2.1 apa rencananya? Dari topik yang kita ada. Tulis itu. Tulis poin-poinnya dulu, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Nanti 2.1 poin-poinnya apa? Poin. 2.2 poin. Ya. Nah, baru kita cari literaturnya. Kita cari literaturnya. Kita susun.
kita susun untuk menjadi satu kajian pustaka. Ya. Nah, itu kira-kira tahapannya secara singkat. Ya. Kalau masih ada untuk ya, terus lanjut ini. Lanjut. Habis ya? Nah, terima kasih. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita ambil contoh ya, ambil contoh. Ibu ambil contoh skripsinya, proposalnya, kata ya. Proposalnya yang lama saja, enggak apa-apa. Itulah. Proposal. Share-nya ditutup dulu ya. Share-nya ditutup dulu. Baik, Bu. Nah. Ibu tuh mencari proposalnya Bu Weni, tidak ketemu, yang ada Bu Elika. Ibu nih proposal yang lama-lama sampai yang terbaru ada ya. Karena dari dulu ngajar inilah mata kuliah penelitian. Efektivitas penggunaan konteks lingkungan hidup dalam pembelajaran matematika di kelas 7 SMP Sriwijaya Negara. Coba Dina Meriza. Halo Dina. Halo Dina. Dina apa Dainu? Dina ada tak? Dina Meriza ada nggak? Ada nih. Nggak ada ya? Orangnya ada Bu, tapi nggak. Ya nggak ada berarti. Dia Bu pura-pura aja. Makanya yang Ibu panggil tuh yang nggak ada fotonya. Pengen tahu Ibu ada orangnya. Bu, maaf Bu, Dina sama Uswatun lagi di pasca bantu akreditasi. Oh. Oke. Kalau Mela? Mela ada Mela? Halo Mela? Iya, Bu. Nah, Mela saja Mela. Sekarang kamu punya topik ini Mela. Topik kamu adalah efektivitas penggunaan konteks lingkungan hidup dalam pembelajaran matematika di kelas 7 SMP Sriwijaya Negara. Kalau menurut kamu, kira-kira teori apa yang diperlukan untuk mendukung topik ini? Konteks yang pertama itu konteks lingkungan hidup dalam pembelajaran matematika, Bu. Terus, habis selesai. Cuma satu saja. Efektivitas. Efektivitas. Terus? Terus? Yang pertama efektivitas, yang kedua konteks lingkungan hidup, yang ketiga pembelajaran matematika. Oke, pembelajaran matematika ya. Kebetulan di sini tidak ada materinya ya. Kalau ada materinya bagus sekali nih. Jadi kita misalnya di sini ada tentang pembelajaran matematika ya. Efektivitas. Efektivitas, kemudian konteks, kemudian pembelajaran matematika ya. Kita lihat yang sudah dibuat oleh yang punya proposal ini.
Oh, ada katik kulo judulnya letter. Ya. Adit. Oke, pembelajaran matematika Udah boleh. Motivasi dan hasil belajar ya, nanti dulu ini. Ini terkait sebenarnya ini terkait dengan efektivitas. Ya, terkait dengan efektivitas maksudnya ini. Efektivitas. Terus bagian. Nah, ini yang sudah mulai kalau di sekarang kalau di kita sekarang ini sudah mulai melebar kemana-mana. Sebenarnya tidak perlu. Sebenarnya yang paling bagus di dua ini adalah efektivitas pembelajaran matematika. Jadi yang awal sekali pembelajaran matematika, yang kedua efektivitas pembelajaran matematika. Nah, efektivitas pembelajaran matematika itu nanti dilihat dari motivasi dan hasil belajar. Baru teori tentang motivasi dan hasil belajar ya. Tidak perlu sampai harus mencari hubungan, ini berlebih 3 ini tidak diperlukan. Nah, pendekatan lingkungan. Ya, lingkungan hidup. Nah, ada satu kekurangan untuk semuanya ya. Kalau kita penelitiannya kualitatif, maka harus ada kerangka teori. Kerangka teorinya apa? Kerangka teorinya adalah efektivitas pembelajaran secara keseluruhan itu. Ini kerangka teorinya. Jadi di bagian akhir dari bab 2 kita ditutup dengan ini. Ini ditutup dengan ini. Efektivitas penggunaan konteks dalam konteks lingkungan hidup dalam pembelajaran matematika. Yang bagaimana betul? Teori efektivitasnya ada, teori konteks lingkungan hidupnya ada, teori pembelajaran matematikanya ada. Sekarang teori yang menggabungkan ke semua kata kunci ini. Ya, efektivitas yang dimaksud dalam penggunaan konteks ini yang bagaimana betul? Harus ada. Kerangka teori namanya. Jadi untuk semuanya diakhiri dengan kerangka teori. Tidak usah ditulis kerangka teori enggak. Tetapi yang terkait dengan topik kita secara keseluruhan. Itu penutupnya. Ya. Paham ya maksudnya? Jadi kalau 2.1-nya pembelajaran matematika, 2.2-nya efektivitas pembelajaran matematika, 2.3-nya konteks lingkungan hidup, penggunaan konteks saja. Konteks lingkungan hidup, yang keempatnya efektivitas penggunaan konteks lingkungan hidup dalam pembelajaran matematika. 4 teorinya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, coba ini semuanya di depan laptop ya. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Halo? Ya, silakan. Halo? Halo. Kedengeran? Oke, Bu. Maaf sinyal. Izin bertanya, Bu. Ini pertanyaannya di bagian bab 2 ini kan. Saya tuh lihat punya kakak tingkat, Bu. Nah, di 2.2 dan 2.3 dia tuh ada pemecahan masalah, terus 2.3 dia tuh kemampuan pemecahan masalah, Bu. Nah, itu kalau menurut saya itu lebih baik hanya satu saja kan, Bu. Itu kemampuan pemecahan masalah, di mana pemecahan masalahnya tuh di dalam itu. Betul. Apakah benar, Bu, seperti itu? Betul. Jadi itu lebih praktis ya, lebih efektif, lebih efisien. Bagusnya tidak usah banyak subjudul. Kemampuan pemecahan masalah di dalamnya dimulai dengan pengertian, karakteristik, barangkali indikator ya seperti itu. Bagus itu, boleh. Oke, baik, Bu. Ada lagi pertanyaan? Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Kalau kan Ibu bilang tadi, misalnya yang pertama itu tentang efektivitas, yang kedua tentang pembelajaran matematika, yang ketiganya tadi tentang satu lagi. Nah, yang di terakhirnya itu kan kita menggabungkan semua teori. Jadi judulnya efektivitas penggunaan konteks terhadap ini. Nah, apakah yang terakhir itu harus disertai jurnal atau hanya opini kita saja, Bu? Ya, opini kita saja. Jadi begini, kalau ada dukungan referensi boleh, kalau enggak ada apa-apa juga.
Jadi kan teori tentang efektivitas tadi ada. Efektivitas tadi dilihat dari motivasi dan hasil belajar. Nah, motivasi pembelajaran menggunakan konteks itu yang bagaimana? Jadi dia sudah operasional di situ. Ya, kalau motivasi teori tentang motivasi belajar ada, misalnya ketertarikan dengan materi pelajaran. Nah, sekarang ketertarikan menggunakan konteks. Nah, misalnya gitu kira-kira. Ya, itu biasanya itu lebih kepada opini dari penulis. Bukan opini, analisis dari penulis ya. Analisis dari penulis menggabungkan teori-teori sebelumnya. Terus Bu, satu lagi kan yang misalnya indikator dari penalaran matematis. Nah, misalnya saya lihat di jurnal 1 ini indikatornya beda dengan jurnal yang lainnya gitu nah Bu. Jadi sebaiknya kita tuh ngikut yang mana ya Bu? Ya silakan. Jadi indikator itu boleh saja kita mengambil dari satu sumber. Boleh saja menggabungkan dari sumber-sumber yang ada. Misalnya kita punya 3 sumber ya. Dari sumber ini kita ambil indikator yang sedikit. Ini dari, nah nanti jadi indikator kita. Indikator itu punya kita loh. Indikator itu nanti punya kita. Punya kita tuh boleh mengambil plug dari satu sumber, dituliskan sumbernya, atau dari beberapa sumber kita gabungkan menjadi punya kita. Apalagi deskriptor. Kalau deskriptor memang murni itu pendapat analisisnya dari penulis itu. Ya, kalau deskriptor. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, silakan kalau ada lagi. Ya. Silakan. Siapa yang coba ditayangkan satu contoh proposalnya yang sudah buat daftar kajian pustaka? Coba dipaparkan satu orang. Kalau sesuai kesepakatan minggu lalu yang presentasi hari ini, Bu. Ya, silakan. 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 Sudah siap yang kelompok ini? Farhan ya? Siapa Ben kelompoknya Ben? Ada Farhan, Mela, siapa lagi tadi? Anissa Meliana sama Dina Herlina. Ya, siapa yang mau punya siapa yang mau Punya Mela, Bu. Ya, silakan. Nah, di sini itu judul dari penelitian ini adalah pengembangan LKPD berbasis filsafat pada materi himpun untuk melihat minat belajar siswa pada materi himpunan kelas 7. Jadi, yang pertama akan dibahas itu adalah bahan ajar karena LKPD merupakan salah satu dari bagian bahan ajar tersebut. Nah, di bahan ajar ini yang pertama dibahas adalah pengertian dari bahan ajar. Bu, ini dijelasin atau disebutkan poin-poinnya saja, Bu? Coba begini, kamu buat judulnya, kemudian poin-poinnya dulu di bawah judul itu, baru paparannya. Atau ada daftar pustakanya dah, daftar pustakanya. Daftar pustakanya ada di bawah. Daftar pustaka, daftar isi. Oh, belum, Bu, belum dibuat. Nah, kamu buat poin-poinnya di sini. Poin-poinnya apa saja dari judul kamu tuh? Yang pertama ada bahan ajar. Diketik Mela, diketik di bawah judul boleh. Di bawah judul tadi diketik. Ini minta tolong sama Anissa, Bu, soalnya di sini baru hujan. Ya, minta tolong Anissa ngetiknya.
Bahan ajar di sini ada pengertian bahan ajar. Kemudian ada manfaat bahan ajar. Sebentar Bu, lagi buka Microsoft Word. Terus yang ketiga, yang selanjutnya di 2.2, 2.2 itu ada lembar kerja peserta didik, ada pengertian lembar kerja peserta didik, yang 2.1, yang 2.2.2 ada tujuan dan manfaat LKPD. Kemudian 2.3. Ini ada komponen pengembangan LKPD. Kemudian 2.4 ada kriteria produk. Dua titik 4.1 kevalitan dan 2.4.1 kevalitan dan 2.4.2 kepraktisan. Setelah itu 2.5 ada filsafat matematika. Yang 2.6 ada minat belajar siswa. Dua titik 7 materi himpunan. Dan terakhir 2.8 itu kerangka berpikir. Sudah ya? Sudah, Bu. Pertama judul dulu ya. Judul kamu ini terkesan ada PTK-nya, tidak boleh ya. Jadi kalau mau pengembangan LKPD berbasis filsafat untuk melihat, nah bisa untuk melihat, untuk mengetahui, tapi kalau untuk meningkatkan itu tidak boleh. Ya, PTK itu. Nah kemudian kita lihat komponen-komponen dari kajian pustaka. Bahan ajar, oke lah. Komponen pengembangan LKPD, komponen pengembangan LKPD ini yang tidak. Jadi semestinya setelah sampai LKPD 2.2.3-nya langsung filsafat matematika karena itu kata kunci yang paling penting. Ya, 2.3-nya adalah ini bukan komponen pengembangan, barangkali struktur LKPD ya, struktur LKPD itu. 2.3-nya boleh struktur LKPD. Nah, 2.4-nya itu adalah filsafat matematika. Ya, filsafat matematika. Kemudian 2.5-nya materi himpunan. Materi himpunan. Nah, 2.6 itu justru yang paling penting. LKPD berbasis filsafat pada materi himpunan. Coba ditulis, bisa enggak?
2.3 itu struktur LKPD. Struktur LKPD. Ya. 2.4-nya filsafat matematika. Filsafat matematika. Baru 2.6, 2.5-nya materi himpunan. Materi himpunan. Nah, 2.6 itu yang kata kamu kerangka teori itu. Jadi LKPD berbasis filsafat. LKPD berbasis filsafat materi himpunan. Filsafat materi himpunan. Nah, inilah yang Ibu katakan tadi adalah kerangka teorinya. Jadi di atas ada teori tentang LKPD-nya, ada teori tentang filsafat matematikanya, ada teori tentang materi himpunnya ada. Nah, sekarang tugas kamu itu adalah menggabungkan ketiga teori itu menjadi teorinya kamu. LKPD berbasis filsafat yang bagaimana betul. Bila perlu kasihkan contoh ke aktivitasnya. Ya, kriteria produk ini Ibu kira bisa kamu masukkan di bab 3 saja. Bab 3 ya, kriteria produk. Masukkan di bab 3. Nah, 2.7-nya adalah minat belajar siswa. 2.7 dulu. 2.7 minat belajar siswa. Ya, itu. Nanti bab 3-nya masuk kriteria produk valid itu yang bagaimana cara mengukurnya. Praktis itu bagaimana cara mengukurnya. Itu nanti masuk ke dalam fokus penelitian. Nah, ini yang Ibu masukkan teori-teori yang mendukung, yang relevan dengan topik penelitian kita. Oke, lanjutkan ke teori kamu. Coba Ibu mau lihat sebentar teori yang sudah kamu buat. Stop. Nah ya, kalau informasinya terlalu umum, contoh, bahan ajar merupakan salah satu bagian yang penting dalam kegiatan belajar dan mengajar. Rasanya seorang sedunia nih sudah setuju dengan pendapat itu. Tidak usah nak Ramdhani yang ngomong yang kayak itu. Tidak perlu repot-repot minta kutipan Ramdhani. Kalau pendapatnya terlalu umum. Misal saja, matematika adalah materi yang penting di dalam pembelajaran. Orang sudah tahu, memang iya. Kalau sudah memang iya, semua orang sudah tahu, tidak perlu minta rujukan Ramdhani, ya. Nah, tapi kalau yang di bawahnya ya barangkali ya bahan ajar adalah seluruh bahan yang tersusun ya boleh itu Madalena dan kawan-kawan. Tapi ya kalau pendapatnya terlalu umum, semua orang setuju, semua orang sudah tahu, tidak usah pakai sumber. Ya, paham ya semuanya ya? Terus. Manfaat, ya terus. Ya, terus. Nah, sekarang LKPD. Stop. LKPD. Menurut Pansa, LKS sudah tidak lagi digunakan. Ya, oke. Terus. Tujuan dan manfaat LKPD. Oh, terus. Stop. Naik lagi. Cara mengutip ya. Menurut, kok dalam kurung? Kalau menurut tak pakai dalam kurung. Menurut Kristiowati dalam kurung 2018. Baca lagi nanti ininya. Nah ya, itu Kristiowati dalam kurungnya 2018. Iya, baru itu. Adapun manfaat ya terus. Komponen pengembangan. Nah, ini komponen pengembangan LKPD yang belum ada. Bukan komponen struktur. Struktur LKPD itu apa? Ada identitas sekolah, ada ringkasan materi, ada materi pendukung, ada dan segala macam. Itu masukkan itu bagian yang paling penting. Ya. Itu bagian yang paling penting. Oke.
Terus. Nah, ini katakan di bab 3 nih. Ini bab 3 nih. Ya, indikator. Terus. Filsafat matematika. Oke. Filsafat matematika. Oke. Ya, terus. Ya, dan seterusnya ya. Secara umum sudah bagus ini. Secara umum cara mengambil pustakanya sudah bagus, tinggal nanti dibaca lagi pedoman penulisan karya ilmiah, bagaimana cara mengutip, dan kamu buat sesuai dengan yang sudah kita list tadi ya, poin-poin yang sudah ibu buat tadi, itulah poin-poinnya. Oke. Ya, silakan kalau ada pertanyaan Bu Weni, dipandu Bu Weni. Silakan, ada pertanyaan terkait punya atau Mela ada yang mau ditanyakan? Ini Bu, yang bagian valid dan yang indikator itu tadi nah Bu, valid dan praktis. Nah, itu kalau misalnya di bab 3 itu juga disertakan ininya ya Bu, pengertian-pengertian itu atau langsung ke indikatornya saja? Itu bagaimana Bu Imas? Ya harus ada ininya ya. Kalau memang mau dimasukkan lengkap seperti ini boleh ditaruh di bagian akhir dari bab 2 ya. Setelah kerangka teori boleh. Nah ya boleh juga. Di bab 3 tinggal indikator-indikatorin saja. Boleh juga seperti itu. Kalau di bab 3 tidak boleh lengkap-lengkap seperti ini. Karena fokus kita pada bab 3 itu metode penelitiannya, indikatornya saja. Ya bolehlah dimasukkan di bab 2 bagian terakhir. Lanjutlah. Terus Bu, yang minat kan ini kan mau melihat minat belajar siswa, berarti Mela itu harus membuat indikator dari minat belajar siswanya itu kan Bu? Di bab 2 teorinya, di bab 3 indikatornya berdasarkan teori. Oh iya Bu. Terima kasih Bu. Oke. Yang lain kalau ada pertanyaan, mungkin yang dikomentari dari Mela ini kan akan sama dengan kasus yang punya kalian sendiri. Nah, sambil ini kan sambil buka punya sendiri, ada pertanyaan nggak terkait tadi yang telah dijelaskan Bu Dimas? Nah, secara garis besar ini catatannya bukan buat Mela saja ya, buat yang lain juga. Nah, beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh mahasiswa dalam mengutip, tadi yang contoh tadi itu sering sekali terjadi, menurut dalam kurung, boleh ya. Kalau Ibu lebih senang contohin minat belajar siswa, ini cara mengutip yang bagus. Minat berkaitan dengan perasaan suka, tidak suka, senang atau tidak senang terhadap suatu hal. Dalam kurung kutipannya itu yang bagus. Dibandingkan yang kalimat yang kedua, menurut Ricardo dan Melanie, itu kurang bagus. Ya. Lanjut lagi minat ini dalam kurung lagi Ricardo, Melanie. Ya lebih bagus lagi kalau sumbernya itu kita tulis di belakang kutipan. Ya. Di belakang kutipan. Itu lebih bagus itu ya. Nah, kemudian ada indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya kan ada kan di bawah itu kan ada indikator minat. Nah, indikator yang digunakan dalam penelitian ini tidak di bab 2. Kalau bab 2 itu adalah kajian pustaka. Jadi yang kita gunakan yang berdasarkan sumber-sumber saja. Yang menurut pendapat kamu itu taruh di bab 3. Indikator yang kamu gunakan dalam penelitian itu bab 3 itu. Operasionalnya itu ada di bab 3. Di bab 2 itu teori-teori pendukungnya. Ya. Pindahkan di bab 3 itu. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Maaf Bu, izin bertanya. Ya, Sarun, silakan. Ada 2 pertanyaan Bu. Yang pertama itu dari judul Mela tadi.
itu memang harus untuk melihat ya Bu, tidak bisa untuk meningkatkan. Alasannya tadi apa Bu? Maaf, tidak mendengarnya. Tadi PIK atau sesuatu. Untuk Terus untuk meningkatkan itu adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas itu kalau sebelumnya kalau sebelumnya kemampuannya 70, setelah penelitian kita menjadi 72, itu terjadi peningkatan. Itu adalah penelitian jenisnya penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas itu hanya boleh dilakukan oleh guru. Guru yang punya kelas. Kamu belum punya kelas. Kamu belum punya hak untuk mengajar di sekolah. Jadi kamu belum punya hak untuk melakukan PTK. Tapi kalau kamu penelitiannya begini, kamu pokoknya ngajar, mengembangkan LKPD, LKPD-nya kamu uji coba, kamu lihat kepraktisannya. Nah, melihat kepraktisannya itu kemudian melihat efek potensinya. Efek potensinya dilihat dari minat. Tapi kita tidak lihat peningkatannya, kita tidak punya data awal. Pokoknya kita lihat minatnya saja. Minatnya setelah minat siswa pada pembelajaran menggunakan LKPD itu. Jadi kita tidak melihat peningkatannya. Kalau melihat peningkatannya harus ada data kuantitatifnya, tidak boleh pula itu di kualitatif. Ya. Jadi hanya mengetahui saja. Oke, baik Bu. Untuk melatih gimana Bu? Pernah terbaca ada untuk melatih sama aja Bu ya, PTK juga Bu? Melatih ini PKM. Oh ya. Pengabdian masyarakat itu. Diganti ada terbaca. Syahrul silakan dilanjutkan, ada lagi satu lagi pertanyaan. Ya silakan kalau ada pertanyaan lagi. Yang lain? Ada pertanyaan? Aku ingin bertanya. Silakan. Apakah di kajian teori ini ada aturan dalam urutan sub-sub judul itu Bu, atau kita hanya mengikuti urutan dari judulnya saja Bu? Ada urutannya tuh yang paling penting, yang paling dominan topiknya. Seperti tadi kan pengembangan LKPD ya, pengembangan apa tadi LKPD ya? Nah, berarti LKPD itu adalah poin yang paling penting. Kemudian ada filsafat juga poin yang paling penting. Tidak harus urutan, tidak harus urutan judul, bisa saja tidak seperti itu. Ya, misalnya kemampuan bisa saja begini, kemampuan berpikir kreatif siswa pada pelajaran PMRI-nya dulu, boleh, tidak apa-apa, tidak jadi masalah, PMRI-nya dulu, kemudian kemampuan berpikir kreatif yang kedua, boleh, tidak ada. Tapi yang paling yang jelas relevan, sangat relevan. Oke, silakan lagi kalau masih ada pertanyaan. Oke. Izin Bu, maaf Bu, mau pertanyaan kedua tadi terkeluar bentar. Untuk pertanyaan keduanya, di Mela tadi kan 2.1-nya bahan ajar kan Bu, terus 2.2-nya LKPD. Nah itu kalau kita dijadikan satu saja bisa gak Bu? Kan LKPD itu kan bahan ajar, jadi judulnya itu LKPD, terus yang pertama itu bahan ajar Bu, kayak yang tadi. Pemecahan masalah sama kemampuan pemecahan masalah di dalam itu. Ya enggak apa-apa, boleh juga sih, tapi ini juga tidak terlalu ini karena masih terkait antara LKPD dengan bahan ajar itu. Jadi penambahan teori tentang bahan ajar juga tidak terlalu bermasalah, masih bisa ditoleransi. Ya kalau misal langsung ke LKPD juga boleh. Artinya pengertian bahan ajarnya masuk ke dalam, itu boleh juga. Jadi teknis penulisan tinggal ini teknis penulisan ya. Ini tidak salah ini. Tidak salah. Oke, baik Bu. Terima kasih. Oke. Nah, kalau untuk materi berkaitan dengan konten materi matematikanya,
seperti himpunan, SPLDV, yang benar-benar relevan juga. Ya jangan semuanya masuk ke dalam itu. Yang paling penting itu adalah apa? KD-nya apa materi itu? Tujuannya apa? Indikatornya apa? Itu yang paling penting. Bukan definisinya, definisi himpunan ini. Contohnya, kemudian macam-macam himpunan, terlalu detail itu. Tapi yang penting itu apa? KD-nya apa? Nah, itu yang mau kita lihat di dalam kajian teori ini. Jadi orang nanti begini, soalnya begini, nanti orang kan meriksa. Ada validator. Validator nanti mencocokkan dengan tujuan, mencocokkan dengan KD. Nah, sudah ada di bab 2 kita. Ya. Itu yang paling penting. Oke, silakan kalau ada lagi. Bu, izin mau nanya lagi, Bu, yang terakhir. Ya, terakhir. Oke. Untuk di bagian judulnya, Bu, kan Mela ini pengembangan LKPD berbasis filsafat. Ya. Disuruh Pak Somakin kan memang harus berbasis filsafat, gak usah yang ditulis matematikanya. Itu ditulis di bagian bab 2 saja, itu ada Bu, 2.4 filsafat matematika. Nah, yang saya ingin tanyakan, kalau yang punya saya itu ada berbantu videonya, Bu, itu. Kalau menurut Ibu itu agak terlalu terlalu jauh. Insya Allah sih bisa, Bu. Jadi yang punya saya itu pengembangan LKPD berbasis filsafat, berbantu video untuk jadi ini untuk mengetahui penalaran siswa pada materi SPLDP kelas 8. Silakan aja. Boleh saja. Oh, boleh saja. Iya. Baik. Sudah Jadi di bab 2-nya nanti ada ya, Bu, itu tentang videonya itu, Bu, sedikit teorinya. Ada. Jangan sedikit, banyak. Banyak. Iyalah, masa dikit. Oke, ada lagi pertanyaan? Debbie masih tidak? Debbie ini masuk ini juga apa? Tidak, Bu. Lagi di jalan, Bu. Siapa lagi mau nanya? Silakan. Ini Bu Eni, bab 2-nya sudah dikumpul semua ya? Sudah, Bu. Oke. Udah, kalau tidak ada pertanyaan lagi silakan mau diapain oleh Bu Eni lah. Oke, ini Bu mau nanya, Bu. Ya. Untuk ini kan kita sudah pertemuan ketujuh ya? Ketujuh ya, Yuka ya? Ya. Nanti minggu depan berarti tagihan untuk UTS-nya itu dari bab 1 sampai bab 2 ya, Bu ya? Bab 1, bab 2. Ya. Bab 2 yang sudah diperbaiki dan direvisi sesuai dengan ini saran-saran Bu Nyimas. Tolong nanti disiapkan, nanti Ibu siapkan tempatnya di e-learning dan juga nanti untuk pengarsipan di Google Classroom karena nanti takut hilang di e-learning. Ibu, Ya? maaf Bu, pada pertemuan minggu lalu itu kan kita nggak masuk ya Bu ya? Belum diganti pertemuannya. Oh, jadi masih pertemuan ke 7 ini ya? 6 ini. Ya Bu, hari ini ke-6. Oh iya, belum berarti. Nggak apa-apa, perbaikan untuk bab 2 dulu. Di silabusnya pertemuan ke-7 apa Iwen, Bu Eni? Pertemuan ke-7 itu kajian teori, abis itu langsung ini Bu, apa namanya? Bab 3, bentar Bu ya, di learning. Bukan, pertemuan ke-7. Di silabus. Ibu izin stop share screen ya, Bu. Ya. Untuk minggu depan itu karena kita sebelum masuk bab 3, jadi minggu depan itu tolong disiapkan kita presentasi, jadi langsung dinilai saja karena kadang-kadang tidak sempat Ibu memeriksa e-learning itu kita presentasi bab 1 dan bab 2.
Ya, langsung akan dinilai itu. Presentasi secara cepat saja ya. Kamu tayangkan secara cepat. Jadi langsung menilai nanti. Langsung Ibu dengan Bu Weni akan menilai. Ya. Untuk minggu depan itu. Presentasinya dalam bentuk ini ya Bu ya, dalam bentuk makalah itulah. Ya, Word ya. Jadi dalam bentuk Word, proposal, real proposal ini ya, bukan poin-poin, real proposal tapi bab 1 dan bab 2 dimulai dengan judul. Judulnya apa? Langsung bab 1. Terus Ibu dengan Bu Weni akan melihat dengan lembar penilaian. Ya. Itu yang akan kita nilai itu. Jadi minggu depan itu kita UTS ya. Tidak apa-apa UTS yang pertemuan 7. Karena kalau kita potong dengan tanggung dengan bab 3. Ya. Jadi nanti pertemuan ke-8-nya kita review. Review bab 2, bab 1 dan bab 2. Begitu Bu Weni ya barangkali ya? Iya, Bu. Paham semuanya ya? Tapi untuk minggu depan itu kami tidak akan memberikan komentar, hanya memberikan nilai. Komentarnya akan diberikan pada pertemuan ke-7. Pada pertemuan ke-8. Itu komentar-komentar secara umum. Oke, Bu Eni silakan kalau tidak ada lagi mau tutup juga boleh. Nanti teknisnya di itu aja Bu ya. Nanti dijelaskan di e-learning untuk minggu depan. Pertemuan ke-7. Ya. Masih ada nggak yang mau ditanyakan sebelum ditutup kuliah kita hari ini? Oh ya, sebentar. Ini penilaian juga hati-hati ya. Kami menilai format. Jadi akan ketahuan yang tidak pernah baca buku pedoman penulisan skripsi akan ketahuan di situ. Baca itu, formatnya dibaca. Apa saja formatnya, bagaimana cara membuat bab, bagaimana caranya rata kiri, rata kanan, semua akan kami nilai. Jadi akan kami nilai itu konten beserta redaksinya. Ya. Referensi belum Bu ya? Apa? Karena bab 2 ini kan penyumbang referensi paling banyak, referensi Bu. Daftar pustaka. Belum enggak usah sampai ke referensi. Tapi yang penting kamu lihat cara formatnya, format penulisan proposal. Selalu ini bermasalah. Kelihatan sekali buku pedoman akademik itu buku pedoman penulisan karya ilmiah itu tidak pernah dibaca. Ketahuan ya. Ya nanti akan kami nilai. Ada penilaian khusus tentang format penulisan. Oke, sudah Bu Penny. Baik Bu. Jadi silakan bersiap-siap untuk minggu depan ya. Kita mau presentasi bab 1, bab 2 yang sudah direvisi tentunya sesuai format juga, sesuai dan buku pedoman penulisan karya ilmiah. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih Bu Nimas dan yang lainnya juga. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka rekamannya kayak di YouTube Kak.